Formula ini akan memudahkanmu dalam menyusun kalimat penawaran yang sesuai dengan target calon konsumenmu. Nah, kali ini kita akan memasuki tahap kedua, yaitu kita akan mengenal formula dalam copywriting. Sama halnya kayak kita misalkan mau memasak. Agar masakan enak, harus ada resep yang pas. Sama seperti juga copywriting. Harus ada formula yang dimana disesuaikan dengan masing-masing produk. Ingat, tiap copywriting memiliki formulanya masing-masing. Tidak ada formula yang bisa menjamin bahwa jika satu formula dipakai ke semua jenis produk atau jasa bakal menghasilkan hasil yang sama. Untuk itu kamu harus trial dan error. Banyak mencoba dan mencoba. Dan ketika kamu mencoba, kamu harus perhatikan. Ada salah satu formula yang legendaris dan udah umum banget. Yakni ada formula yang namanya AIDA. Terus formula ini berkembang ternyata. Jadi formula AIDAS dan juga formula AISAS. Nah, formula yang pertama yakni formula AIDA. AIDA ini akronim dari A yang pertama yakni attention atau perhatian, yang kedua interest atau ketertarikan, yang ketiga desire atau kemauan, dan yang keempat A. A-nya ini yakni action atau tindakan. Formula ini maksudnya gimana sih? Nah, formula ini sebenarnya adalah di mana kita menggiring pembaca melalui sebuah tulisan yang diawali dari huruf A yang pertama tadi, yakni melalui attention atau perhatian. Setelah tadi berhasil menarik perhatian daripada pembaca melalui huruf A, attention, yang dimana formula ini ya, bagian A ini terutama, ini letaknya ada di headline. Nah, selanjutnya I-nya di sini interest atau ketertarikan. Setelah berhasil menarik perhatian, selanjutnya membuat mereka untuk tertarik membeli suatu produk atau jasa yang dijelaskan melalui manfaat produk. Selanjutnya yakni D, desire. Setelah berhasil membuat mereka tertarik dengan manfaat produk, selanjutnya membuat mereka untuk mau membeli. Bagaimana caranya? Bisa dibuktikan ya dengan kita menjelaskan terkait bukti sosial, testimoni dan sebagainya. Tahap terakhir yakni A, action. Dia ini sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca atau calon konsumen setelah mereka tadi mau membeli ini. Mereka mau dikemanakan? Apakah harus mengklik sebuah tombol kah? Atau harus menulis sebuah nomor atau narah hubung dari pembeli kah? Atau bagaimana? Nah, itu nanti diberikan ke penulis. Formula yang kedua ini kurang lebih sama dengan formula yang pertama, yakni ada tambahan huruf S di belakang AIDA, jadinya AIDAS. S-nya apa? Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, pada bagian huruf S ini kamu bisa menambahkan di bawahnya tombol aksi tadi untuk membuat mereka semakin yakin. Isinya berupa apa? Bisa berupa testimoni pelanggan yang udah puas, baik itu berupa teks, video maupun foto. Nah, formula yang ketiga yakni dari formula AIDA tadi berkembang menjadi AIDAS. Berkembang lagi menjadi formula AISAS, yakni masih sama, huruf A dan I-nya sama kayak dengan AIDA. Action, kemudian interest. Nah, S-nya di sini yakni yang pertama S terkait dengan search atau pencarian. Kemudian ada huruf A, action atau tindakan. Dan yang terakhir S yakni share atau berbagi. Nah, kenapa formula AISAS ini berbeda dari formula AIDA? Ya, ini formula ini mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perilaku konsumen. Yang dimana kalau konsumen sekarang saat ini ketika mencari suatu produk, ketika mereka udah tertarik dengan formula yang awal tadi A, action, kemudian interest, kemudian ada S yakni search atau pencarian, mereka atau calon konsumen cenderung akan mencari terlebih dahulu informasi terkait review kah, manfaatnya seperti apa dan sebagainya di mesin pencarian. Lalu dilanjutkan dengan A, formula A yakni action. Mereka akan mengambil tindakan kalau udah yakin dengan pencarian. Ketika udah yakin dengan pencarian, mereka akhirnya beli. Yang terakhir ada formula S, berbagi atau share. Nah, di sini mereka akan menjelaskan atau berbagi kepada teman terdekat
akan menginfokan ada produk bagus dengan harga sekian dan manfaat seperti ini. Nah, setelah tadi saya menjelaskan panjang kali lebar terkait 3 formula dasar copywriting. Nah, sekarang pengen tahu kan gimana contohnya menggunakan formula 3 tadi. Yang pertama ada contoh formula AIDA. Buat kamu yang pengen tahu penerapan formula AIDA seperti apa, silakan dilihat di link bawah ini. Kapan masing-masing formula ini digunakan, dan juga apakah formula yang satu dengan yang lain ini lebih baik. Ingat bahwa tiap produk memiliki formulanya masing-masing. Belum tentu ketika formula yang satu digunakan produk yang lain bakal menghasilkan yang sama. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa setiap produk memiliki karakteristik masing-masing. Kamu harus banyak mencoba dan mencoba, atau trial dan error. Dan bila ditarik garis besarnya, formula ini akan memudahkanmu dalam menyusun kalimat penawaran yang sesuai dengan target calon konsumenmu. Guna melatih kemampuanmu menulis copywriting, pilih salah satu dari 3 formula copywriting tadi, lalu bikin dan share di kolom komentar. Dan jika kamu masih bingung, yuk diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.